Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita Minggu tanggal 24 Mei akan segera kita mulai. Namun sebelum ibadah, mari kita dengarkan warta jemaat. Yang pertama, dalam menyikapi perkembangan virus corona yang berkepanjangan, dengan memperhatikan pesan pastoral Majelis Sinode GKO, himbauan Ketua PGI, instruksi Presiden untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, dan menjaga jarak saat keluar rumah, serta tidak berkerumunan, maka Majelis Jemaat memutuskan sebagai berikut. Kebaktian Minggu 24 Mei 2020 tetap dilaksanakan di rumah masing-masing menggunakan tata ibadah yang dikirim langsung ke rumah atau lewat WhatsApp grup beserta dengan video khotbah. Kegiatan-kegiatan ibadah Minggu dan komisi ditiadakan sampai dengan waktu yang belum ditentukan dengan tetap memperhatikan perkembangan yang ada. Kedua, diberitahukan kepada jemaat bahwa bagi jemaat yang akan mensterilkan rumah tempat tinggalnya dari virus corona dengan cairan disinfektan, Majelis Jemaat telah menyiapkan cairan disinfektan yang saat ini sementara di stok di rumah Ibu Penatua Mesi Sejo atau Ibu Memangke, dan masing-masing jemaat dapat mengambilnya dengan membawa botol spray atau botol semprotan. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Penatua Boyke Hutapea. Yang ketiga, jemaat yang berulang tahun minggu ini: 1. Ananda Laswardi Siahan tanggal 29 Mei. Kedua, Bapak Arlen Lukman tanggal 29 Mei. Ketiga, Ibu Rosita Tio Nababan tanggal 29 Mei. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, dan sebagai nats ulang tahun diambil dari Ulangan pasal 5 ayat 33. Demikian firman Tuhan: segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Tuhan memberkati. Amin. 4. Persembahan, ucapan syukur ataupun perpuluhan dari jemaat dapat diantarkan langsung ke gereja melalui Ibu Syagian ataupun langsung kepada Bapak Ketua Majelis, Bapak Penatua Oslitonga. Namun jika Bapak Ibu Saudara tidak sempat datang ke gereja, bisa ditransfer melalui rekening Gereja GKO Bekasi 2 melalui Bank BJB dengan nomor rekening terlampir sebagaimana di warta jemaat. Jika persembahan sudah ditransfer, mohon menginformasikannya kepada majelis. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu dan saudara berikan. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat untuk kita pagi ini. Selamat beribadah. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita teduhkan hati kita
kita tenangkan pikiran kita, dan kita arahkan hati kita kepada Allah yang perkasa tatkala Engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, saya undang untuk kita berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama dan kedua. Bagimu Tuhan nyanyianku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita pada hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-12, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal 5, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 356 bait yang pertama dan kedua. Tinggallah dalam Yesus.
dalam Yesus, andaikan kuasanya, dialah pokok yang benar dikala rantingnya, dia sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, mulakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran, pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan barilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudara sekalian, Matius pasal 11 ayat 28 dan 29 mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyesal mengaku kepada Allah
dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Kita naikkan pujian PKJ 46 bait 1 dan 2 dari Kungkungan Duka Kelam. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan amanat hidup baru. Amanat hidup baru bagi kita sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-41, demikian firman-Nya. Rasul-rasul itu meninggalkan sedang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Sekali lagi saya baca, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, mari kita
siapkan seluruh hati kita, pikiran kita. Biarlah hati pikiran kita terarah di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita naikkan doa permohonan, kita minta kekuatan daripada Tuhan dalam kita membaca merenungkan firman-Nya. Mari kita naikkan pujian PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kita berdoa mohon kekuatan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepada-Mu. Tanpa anugerah-Mu, tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat kekudusan-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu, ya Bapa, kepada kami umat tebusan-Mu, agar oleh ilham-Mu yang Maha Kudus kami dapat melaksanakan kebenaran firman Allah menurut kehendak Yesus Kristus, Tuhan kami. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan sabda-Mu, jemaat Tuhan yang menanti akan pemberitaan firman Tuhan, urapi. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, pada ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. 1 Petrus pasal yang keempat, pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita bangkit berdiri, kita membaca bersaut-sautan. Saya akan bacakan pada ayat yang ke-12, saudara-saudara jemaat membacakan ayat yang ke-13, dan saya akan membacakan pada ayat yang ke-14. Kebenaran firman Tuhan, 1 Petrus pasal 4
ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Pemberitaan firman Tuhan berjudul Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan adalah saudara dan saya yang telah mendengarkan firman-Nya, merenungkan dan melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat, hari pertama atau minggu pertama setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan ayat 14. Di sana menceritakan bahwa orang Kristen adalah orang yang siap menderita. Itulah yang menjadi isi dari bacaan firman Tuhan pada hari ini. Namun tema khotbah hari ini adalah suatu tema yang penuh dengan sukacita menyambut kedatangannya. Sukacita menyambut kedatangannya. Saudara-saudara, kalau kita dari memandang, melihat, membaca dari bacaan firman Tuhan yang berhubungan dengan penderitaan, sementara temanya sukacita menyambut kedatangannya, di mana letak ada hubungan kaitan antara penderitaan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mengulangi ungkapan khotbah pada minggu tanggal 17 kemarin. Ya, di mana tanggal 17 itu menceritakan tentang khotbah. Ingat perkataan Tuhan, khotbah Tuhan tentang akhir zaman, apa yang akan terjadi? Yang terjadi pada akhir zaman akan muncul pengajar-pengajar yang sesat. Akan muncul mengatasnamakan Yesus. Akan terjadi penderitaan yang sangat dahsyat. Bahkan akan terjadi permusuhan di antara anggota keluarga, anak-anak dengan orang tua dengan anak-anak. Akan terjadi gempa bumi. Akan terjadi deru perang di mana-mana.
akan terjadi kelaparan, bahkan akan terjadi wabah-wabah penyakit. Itulah yang terjadi pada akhir zaman. Nah sekarang ini sudah enggak termasuk menunggu akhir zaman, sudah enggak zaman penantian Tuhan, sudahkah bisa disebut akhir kesudahan, hari kesudahan kedatangan Tuhan? Ya, setelah Yesus naik ke surga, Ia akan segera datang. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan terjadi menurut bacaan firman Tuhan pada hari ini? Akan terjadi nyala api siksaan. Nyala api siksaan. Dikatakan dalam ayat yang ke-12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Siapa di situ mu? Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Siapa yang disebut mu? Saudara-saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau penderitaan itu bagian dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus, kalau penderitaan itu dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 bahwa engkau dipanggil tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi engkau dipanggil untuk menderita untuk Yesus. Berarti bisa dikatakan penderitaan orang Kristen karena nama Kristus adalah suatu anugerah. Wah, sulit kita terima ya. Penderitaan itu kok anugerah. Penderitaan itu kok kasih karunia. Itu sulit kita terima secara manusiawi. Tapi itulah yang dikatakan oleh Yesus melalui Rasul Paulus yang mengatakan bahwa dalam Filipi pasal 1 ayat 29, engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tapi engkau dipanggil untuk menderita untuk Yesus. Nah, khotbah ini agak sulit diterima oleh teologi keberhasilan. Agak sulit diterima oleh mereka yang memahami teologi kesuksesan. Tapi Yesus mengatakan di balik penderitaan ada sukacita. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, yang menjadi perenungan bagi kita pada hari ini adalah bagaimana kita memahami, bagaimana cara kita menanggapi tentang penderitaan yang dialami oleh orang yang percaya kepada Kristus. Karena Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana cara pandang, bagaimana sikap kita terhadap penderitaan itu? Saudara-saudara, penderitaan yang kita alami adalah kehendak Allah. Wah, ini berarti menjadi pengikut Kristus harus siap untuk menderita, karena dikatakan adalah kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau disebut kehendak Allah tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari. Tidak bisa. Harus siap untuk menerimanya. Penderitaan yang kita alami sebagai pengikut Kristus bukan terjadi secara kebetulan, tetapi karena kehendak Allah. Mari kita lihat ayat yang ke-19 supaya kita paham dulu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Setelah bacaan kita ayat yang ke-19, saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana dikatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Saya ulangi,
Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Apa yang dikatakan tidak hanya menderita karena kehendak Allah, mereka yang selalu berbuat baik kepada Penciptanya, salah satu perbuatan baik itu siap menerima penderitaan karena nama Kristus, siap menderita karena kehendak Allah. Kalau kehendak Allah itu adalah mempunyai tujuan yang baik, kehendak Allah selalu membawa kebahagiaan bagi mereka yang mengaminkan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, penderitaan yang dialami oleh pengikut Kristus, orang-orang Kristen, karena nama Yesus, karena kehendak Allah adalah baik, adalah indah, adalah mulia. Karena penderitaan itu mempunyai tujuan yang baik. Karena penderitaan itu membawa kemuliaan yang baik. Sebab penderitaan yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan adalah menjadi pemurnian iman, adalah untuk memurnikan kesetiaan, adalah untuk memurnikan kemuritan kita yang lebih tinggi dari nilai emas yang fana, yang lebih tinggi nilainya dari emas yang diuji kemurniannya, sehingga kita memperoleh apa? Memperoleh puji-pujian, memperoleh kemuliaan, kehormatan pada hari Kristus Yesus dinyatakan datang kedua kalinya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, api bukanlah musuh emas. Sebaliknya, justru api membuktikan keistimewaan emas. Penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus karena kehendak Allah, karena nama Kristus, tidak hanya memurnikan iman saudara dan saya, tidak hanya memurnikan kemuritan kita, tidak hanya memurnikan kesetiaan kita, tetapi menjadi kehendak Allah, yaitu kemuliaan Allah dan kemuliaan bagi saudara dan saya. Kemuliaan bagi Allah menjadi sukacita bagi saudara-saudara dan saya, karena roh kemuliaan ada tinggal di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita renungkan di dalam penderitaan sebagai pengikut Kristus adalah menjadi persekutuan dengan Kristus. Mari kita lihat pada ayat yang ke-13. Dikatakan di sana, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus adalah merupakan salah satu yang sangat mulia bagi saudara dan saya, karena di dalam penderitaan Kristus saudara telah ditebus dari segala dosa. Penderitaan Kristus adalah bagian daripada kehidupan kita, karena melalui penderitaan Kristus Ia mengampuni dosa-dosa kita dan Ia menyatakan keselamatan bagi kita. Penderitaan Kristus membawa kebahagiaan, sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka ketika kita mengikuti perjamuan kudus, dikatakan pada saat kita menerima roti dan anggur, kita disebut dan kita diingatkan, sekali kamu makan meminumnya, perbuatlah itu menjadi peringatan akan Dia. Berarti bersekutu dengan
penderitaan Kristus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kata bagian. Jadi dikatakan penderitaan bagi pengikut Kristus, bersukacita, bergembira, dan juga dikatakan sebaliknya bersukacita sesuai dengan bagian. Kalau ada kata bagian berarti mengambil bagian. Kalau ada kata mengambil bagian berarti berbagi. Kalau ada kata berbagi berarti menderita karena nama Kristus, karena kehendak Kristus. Kita sedang berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Penderitaan dengan Kristus tidak hanya tentang penderitaan yang terjadi, tetapi juga kemuliaan yang sungguh menjadi bagian dari hidup kita. Kemuliaan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Maka dikatakan orang yang sampai bertahan kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya, sekalipun pada saat menjelang kedatangan Kristus yang kedua kalinya itu ada penderitaan, tiba di sana, maka ia akan berbahagia, dia akan bersukacita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang ketiga, penderitaan karena nama Kristus, penderitaan karena kehendak Allah adalah berkat. Wah, ini berkat. Bukankah berkat yang selalu membawa apa yang menjadi kesukaan, kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan? Kok menderita kepada Kristus, menderita karena Kristus membawa berkat? Itu adalah kehendak Allah. Di dalam ayat 14 dikatakan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Roh Allah ada padamu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berbahagia, bersukacita dapat juga diartikan diberkati. Ada enggak orang-orang penuh sukacita, gembira kalau tidak diberkati? Biasanya menggerutu, sedih. Tapi kalau orang yang diberkati, pasti ada sukacita, ada kebahagiaan. Dan dengan demikian, berbahagia, sukacita dapat diartikan diberkati. Maka dikatakan di dalam khotbah Yesus di bukit, Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, Yesus berkata, mereka yang dianiaya, dicela, difitnah karena Kristus, karena kehendak Allah, karena kebenaran, merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Inilah sukacita yang luar biasa. Inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Maka ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan karena Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan karena kehendak Allah, jauhlah dari kita seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Petrus diperhadapkan karena penderitaan Kristus dengan orang-orang yang tidak menyukai Yesus. Lalu ada yang bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengenal dia? Apa jawabannya? Aku tidak mengenal dia. Karena tidak siap menderita karena Kristus, karena tidak siap menerima berkat, karena tidak siap bersekutu bersama dengan Kristus, karena tidak siap mendapatkan kemuliaan Kristus. Maka dia mengatakan, aku tidak pernah bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhir zaman sudah di hadapan kita. Menantikan kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya menjadi satu hal yang harus kita persiapkan diri kita. Kita harus menguasai diri,
Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Kita harus senantiasa melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita siapkan seluruh hati dan pikiran kita hanya untuk menanti kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan membawa 3 hal kepada kita. Kita diberkati, kita mendapat kemuliaan, dan kita akan memperoleh pimpinan kuasa Roh Kudus sehingga kita menjadi pemilik di dalam kerajaan surga. Pertanyaan bagi saudara dan saya, sejauh mana persiapan kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Saudara dan saya harus berkomitmen, siap menderita oleh karena kehendak Allah. Siap menderita oleh karena nama Kristus. Karena di balik penderitaan, mempertahankan iman kepada Kristus, kemuliaan Allah menjadi bagian dari hidup kita. Percayalah, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia berkata, Aku menyertai engkau sepanjang masa. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, corona bisa dikatakan di dalam akhir zaman menjadi penderitaan bagi umat manusia. Virus corona bisa dikatakan di dalam akhir zaman penantian kedatangan Tuhan membuat ada banyak orang takut dan bimbang, ragu. Bersama dengan Tuhan, semua keraguan-raguan, kebimbangan dan ketakutan bisa akan dilenyapkan karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan menyertai kita. Bahkan dikatakan, biarlah engkau mengikuti apa yang kuperintahkan kepadamu. Laksanakanlah itu dengan penuh kesetiaan, karena itulah tanda bahwa engkau pengikut Kristus yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Ia datang kedua kalinya, kita sambut dengan sorak-sorai. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita responi kebenaran firman ini dengan menyanyikan PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita masuk kepada doa permohonan kita, doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di zaman penantian ini, zaman kesudahan sudah di hadapan kami. Karena Tuhan telah menyatakan kelak akan datang ke tengah-tengah dunia yang kedua kalinya. Untuk itu Bapa, kepada kami anak-anak Tuhan, umat tebusan-Mu, bahwa kami berada di tengah-tengah dunia, dikala kami mempertahankan nama Yesus, kami boleh mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu merupakan anugerah, karena itu kehendak Allah. Dan penderitaan yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan adalah pengujian akan iman, kemuritan, dan kesetiaan. Dan di balik itu, kami akan menikmati kemuliaan Allah. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus yang menjadi penguat bagi kami di dalam menghadapi semua apa yang akan terjadi oleh karena pertahankan nama-Mu, oleh karena kehendak Allah. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa negara kami yang juga ikut bersama-sama dengan pemerintah kami untuk melawan corona. Biarlah berkati gereja-gereja, biarlah berkati umat tebusan Tuhan, agama-agama yang ada di Indonesia, mereka yang percaya kepada Allah yang mereka sembah, biarlah mereka juga menjadi umat, menjadi warga negara Indonesia yang mengikuti arahan daripada pemerintah kami, sehingga ikut mereka memerangi penyebaran virus corona itu. Bapa di dalam Tuhan, kami menyerahkan bahwa bangsa negara kami ini, pemerintah-pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa negara kami adalah hamba Tuhan. Lengkapi mereka dengan segala kuasa Tuhan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk mengayomi seluruh warga negara Republik Indonesia ini. Mereka boleh senantiasa terhindar dari sakit penyakit virus corona. Bagi mereka yang kehilangan ayah, ibu, sanak saudara, orang tua karena virus corona, biarlah kuatkan hati pikiran mereka. Engkau hibur mereka, ya Bapa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh gereja Tuhan, Jemaat GKU Bekasi II. Kiranya kasih kemurahan Tuhan yang terus Engkau kumandangkan kepada kami melalui firman-Mu selalu menjaga memelihara kami semua, sehingga kami terpelihara oleh Tuhan, sehingga kami jauh dari virus corona, karena Engkau membungkus kami dengan kasih dan kemurahan-Mu. Berkati kami semua.
Bapa di dalam Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada orang tua, di mana mereka senantiasa memohon pertolongan campur tangan Tuhan dalam pergumulan doa-doa mereka, supaya Tuhan ada bersama dengan mereka, sehingga ketika mereka menjalani kehidupan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Lalu Engkau yang selalu ada untuk menuntun dan memberi yang terbaik. Siang dan malam mereka umat tebusan-Mu. Siang dan malam mereka mengakui bahwa Engkau Allah yang pelindung dan penjaga pemelihara hidup mereka. Terima kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehendak Bapa seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang sedang mengalami tubuh lemah. Kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka boleh berserah diri kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan campur tangan Tuhan dalam kesembuhan mereka. Kami serahkan kepada Tuhan Catherine, putri daripada Bapak Torang Huta Barat. Yusafat, kami serahkan kepada Tuhan anak kekasih kami, putra daripada Bapak Ibu Simarmata. Kami serahkan kepada Tuhan Binsar Opusun. Tuhan jamah anak-Mu ini. Tuhan jamah umat-Mu ini. Saudara kekasih kami ini. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami serahkan kepada Tuhan saudara kekasih kami Bapak Harlem Lukman. Kami serahkan kepada Tuhan saudara kekasih kami, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Penatua Ibu Mamangke. Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan mereka sungguh Engkau tahu apa yang sedang mereka rindukan, yaitu penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, kesembuhan yang datang daripada Tuhan melalui pengobatan. Tuhan Yesus yang berkarya bekerja. Biarlah obat-obat yang mereka makan dan usaha yang mereka lakukan senantiasa memperoleh kesembuhan itu. Pendampingan, pelayanan dari keluarga, Tuhan berkati dan kuduskan untuk membawa sukacita bagi mereka, sebab Engkaulah Allah yang hidup bagi mereka. Kami serahkan mereka ke tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk tambah usia dalam kehidupan mereka. Saudara kekasih kami, anak kekasih kami Egi Lajuardi Sihaan, Bapak Harlem Lukman, Rosita Tio Nababan. Terima kasih atas anugerah rahmat kemurahan-Mu yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah dengan tambah umur 1 tahun yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka merasakan, mereka menyambut itu dengan penuh syukur kepada Bapa di surga dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang tergabung di dalam kemajelisan Jemaat GKU Bekasi II, para pengurus-pengurus kategorial non-kategorial, panitia pembangunan, bahkan panitia pasca yang sudah lewat, bahkan panitia yang akan mempersiapkan diri dalam perayaan Natal pada tahun ini. Kami serahkan mereka ke tangan-Mu. Guru-guru sekolah minggu kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus menjaga mereka, memberkati mereka, memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Allah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat pesan Alkitab yang terambil dari kitab Roma pasal ke-12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, persembahan akan seperti biasa akan kita berikan. Masing-masing keluarga memberikan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada gereja melalui Ibu Siagian atau langsung kepada Bapak Penatua Osilitonga. Jika Bapak Ibu tidak berkesempatan untuk datang ke gereja, persembahan bisa ditransfer melalui rekening gereja Bank BJB dengan nomor yang sudah disebutkan tadi di dalam warta jemaat. Bapak Ibu, mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan kedua. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Bagian penuh ragaku, untuk dirinya. Bagi Yesus semuanya, untuk dirinya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Aku pegang kakinya, kamiku meniupnya. Aku memandang Yesus yang kudus Dia. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dia. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dia. Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, supaya saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita naikkan pujian PKJ nomor 185 bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan mengutus kita. Utus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang lemah.
Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kamu sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Amin. Saat teduh dimulai. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya janji Tuhan selalu tergenapi di dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat tebusannya telah disediakan janji itu, yaitu kemuliaan Allah. Terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Selamat hari Minggu bagi saudara-saudara sekalian. Amin.